Mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan mengundang Ibu Yeni yang berada dengan kita hari ini di sini, istri dari mendiang Pak Budi yang beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Tuhan, dan beliau akan memberikan sedikit kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka melalui segala kesulitan yang dialami ketika Tuhan mengambil suami, orang ayah terkasih pada saat yang sama, apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Dan kita selama ini belum tahu perkembangan selanjutnya, bagaimana kehidupan mereka harus berjalan di tengah-tengah masyarakat yang semuanya tahu bahwa Pak Budi kena COVID. Dan itu pasti merupakan tekanan sendiri bagi keluarga Bu Yeni. Dan saya percaya melalui kesaksian ini kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hal yang sama jika Tuhan izinkan kita hadapi. Mari kita mendengar kesaksian dari Ibu Yeni. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur kalau pada hari ini boleh ada di sini memberikan kesaksian. Karena pemeliharaan Tuhan kepada kami sungguh luar biasa. Memang tidak mudah ya bagi kami dan anak-anak untuk menjalani ini semua, tapi penghiburan Tuhan senantiasa bagi kami, sehingga kayak sepertinya ketika kami ingin bersedih dan terpuruk dalam kesedihan, seperti ada bagaimana mungkin kamu masih bersedih, bagaimana mungkin kami masih mengeluh begitu ya. Karena sejak awal mula ketika kami ditinggal Pak Budi begitu ya, sebelum itu saya pernah kesaksian di persekutuan wanita bahwa David sekitar satu bulan atau beberapa minggu sebelum itu pernah menangis dan memeluk saya, bilang saya takut kehilangan ayah dan bunda. Itu tidak ada apa-apa, kami sehat walafiat dan kami tidak sakit begitu ya. Tapi waktu itu kata-kata yang saya ucapkan, itu saya percaya dorongan Roh Kudus begitu ya, itu yang menghantam saya kembali dan mengingatkan saya kembali. Karena saya bilang, kamu tidak akan kehilangan. Karena siapapun dari kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kalau jiwa yang kembali kepada Tuhan itu bukan jiwa yang hilang gitu ya. Kita akan berjumpa lagi dan jangan takut hilang karena semua orang pasti mati. Saya bicara dengan anak umur 9 tahun dan saya harus memberanikan diri bicara bahwa kita semua pasti mati. Kita pasti semua harus melalui maut itu. Tapi apa yang membedakan kita? Jiwa kita tidak hilang. Itu yang menjadi penghiburan kami dan kesukaan kami. Dan saya sungguh bersyukur Tuhan menggiring kami, menggiring keluarga kami dalam persekutuan yang kuat di dalam Gereja Reform Injili Indonesia, di mana anak-anak kami sejak kecil mendapatkan pengajaran yang benar menurut saya ya. Karena ketika melalui itu semua anak-anak kami sedih karena berpisah, tetapi tidak terpuruk seperti kehilangan orang begitu ya. Anak-anak kami sungguh memahami bahwa ayah itu pulang kepada bapaknya begitu. Kekhawatiran saya di awal-awal adalah mertua saya begitu ya, itu yang saya khawatirkan. Tetapi itu sukacita saya ketika mertua saya pun sedih menangis. David datang kepada mertua saya dan mengucapkan, "Opung jangan nangis, ayah itu enggak kemana-mana, ayah itu kan ke surga, ayah itu pulang sama bapak." Daniel juga mengingatkan mertua saya demikian. Dan hari-hari Tuhan memelihara kami itu sungguh luar biasa. Kalau pikiran-pikiran saya mulai melenceng, mulai ditarik-tarik oleh iblis untuk menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan dokter, sometimes seperti itu, selalu ada Tuhan menunjukkan hal yang kecil gitu. Seperti suatu saat setelah lama saya di karantina, mulai bosan dengan makan nasi dan telur begitu ya. Dalam hati saya, saya kepingin makan balado udang gitu. Itu saya sampaikan ke mertua saya. Tidak berapa lama, tidak lama, ada yang mengantar ke rumah balado udang. Dan di pikiran saya seperti dihantam begitu ya gini. Kamu ya cuman urusan balado udang, Tuhan itu mengirim. Masakan Tuhan tidak tahu bahwa suami kamu itu penting bagi kamu? Masakan Tuhan tidak tahu yang terpenting bagi kamu? Tuhan pasti tahu. Dan kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti itu baik bagi keluarga kamu dan bagi anak-anakmu. Jadi hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kami itu yang menguatkan kami, dan saya bersyukur. Gereja, jemaat itu selalu menjaga kami untuk
di dalam hati yang lurus kepada Tuhan, melalui penghiburan-penghiburan, melalui email, melalui doa-doa yang dipanjatkan melalui WA gitu ya. Saya pernah mendengar melalui teman saya di luar dari gerakan ini menyampaikan bahwa GRI itu tidak peduli kepada saya. GRI itu mengajukan saya, GRI itu hanya teori, hanya melakukan KKR, ngomong cinta kasih tapi tidak ada bukti. Dan saya menyampaikan itu salah sama sekali. Bahkan ketika dari awal ya, itu juga yang membuat penghiburan mertua saya. Dari awal ada kejadian begitu, meskipun hamba Tuhan dan beberapa jemaat mengetahui penyebab kematian suami saya, mereka tetap datang. Dan boleh ada hamba Tuhan di situ, lebih dari 10 orang berdoa bagi kami di penguburan. Itu suatu penghiburan yang besar, meresikukan diri. Oleh karena itu saya sungguh-sungguh berdoa ketika itu. Siapapun yang datang pada saat itu memberikan belasungkawa kepada kami, Tuhan izinkan boleh sehat dan boleh bersaksi bagi Kristus gitu ya. Banyak penghiburan-penghiburan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan makanan kami sehari-hari? Saya sampaikan juga kepada teman-teman saya bilang itu mana dari sorga. Saya tidak tahu siapa yang mengirim. Ada saja yang datang begitu ya. Dan itu yang saya selalu pakai menguatkan mertua saya, karena pukulan yang sangat berat bagi beliau ya. Saya ingatkan, gak mungkin Tuhan gak cinta sama kita. Buktinya untuk makanan kita sehari-hari, memang saya pernah minta dari mulut saya, tidak pernah. Telur pun udah tinggal habis 1 biji, tiba-tiba keesokan harinya ada yang mengirim kepada kami 115 butir telur. Bagaimana kami mau mengucapkan kekecewaan kepada Tuhan? Itu kurang ajar sekali menurut saya. Jadi tidak ada sedetik pun dalam kehidupan kami boleh mengeluh gitu ya, karena Tuhan menunjukkan semuanya pemeliharaan yang luar biasa begitu. Mengenai bagaimana jemaat GRII, selain itu ketika kemudian Diandra, dan puji Tuhan keajaiban bahwa seluruh keluarga kami itu negatif setelah di swab, kecuali putri kami Diandra. Dan itu adalah hal yang aneh menurut kami, karena Diandra adalah orang yang paling tidak bersentuhan dengan Pak Budi gitu. Kami semua sampai detik terakhir itu, sampai hari Jumat masih dengan Pak Budi tidur satu kamar, dia dengan David masih berpelukan, itu kami semua negatif. Sementara Diandra terakhir berjumpa adalah tanggal 9 gitu ya dengan Pak Budi. Itu terakhir berjumpa. Kenapa Diandra yang positif? Ketika Diandra diberitahu positif, saya sebenarnya itu mau meraung-raung di situ sama Tuhan. Tuhan apalagi gitu ya. Apalagi jangan saya mengantarkan suami saya pergi dari garasi kemudian tidak pulang, kalau menurut saya ke rumah gitu. Tetapi saya harus mengantarkan yang kedua begitu ya. Saya masuk, saya udah hampir broke. Tapi ketika saya udah sempat menangis, maksudnya hampir lepas kontrol, tapi ketika saya lihat mata Diandra dan senyum Diandra, saya tahu dia mengetahui apa yang harus dia jalani karena dia tidak takut dan dia bersama Tuhan Yesus begitu. Dan malam itu cobaan datang juga, karena ketika kami mau berangkat, petugas itu memohon izin kepada kami untuk foto guna pelaporan, tetapi belum sampai 1 jam kami keluar dari rumah, foto-foto dan laporan kepada Polres entah apa itu ya, yang ditulis Dandim begitu, itu sudah tersebar. Teman-teman saya menelpon menanyakan, dan Diandra saat itu ada di ambulans sendiri bersama 2 orang petugas. Saya di mobil di belakang mengantarkan. Diandra WA kepada saya, kenapa teman-teman saya sudah ribut di IG, kenapa orang-orang sudah ribut di IG. Saat itu saya kecewa sekali begitu ya. Tetapi bagaimana ini, seharusnya kami dilindungi, keluarga kami dilindungi gitu. Tetapi saya juga bilang sama Diandra, Tuhan punya maksud. Mungkin dengan begini kamu bisa bersaksi lebih luas lagi gitu. Kemudian sampai kami mendapatkan kamar bagi anak kami itu, gembala gereja kami Pak Titus itu tidak tidur ya. Saya rasa dengan keluarga juga semuanya tidak tidur, mendoakan kami, terus memantau kami. Demikian juga tim aksi COVID gitu ya. Bagaimana saya tahu? Karena saya tahu keesokan harinya sudah ada yang bilang kalau tidak ada fasilitas di situ pindah ke Siloam. Malam itu juga sebetulnya sudah ada. Berarti tim aksi kasih COVID, jemaat, juga hamba Tuhan, juga pengurus, semuanya berupaya yang terbaik buat kami, dan itu kami sungguh terharu siapa kami begitu ya. Demikian juga beberapa hari setelah almarhum berpulang, pendeta Dr. Stephen Tong menelpon saya
dan menyapa saya seperti sudah kenal lama begitu. Menyapa nama saya gitu. Ya ini kamu harus kuat. Bagaimana kamu? Anak-anak kamu bagaimana gitu. Saya ceritakan ya bahwa ibu saya kehilangan suami pada saat umur 3 tahun dan engkau melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memelihara keluarga saya akan memelihara keluarga kamu, dan itu meneguhkan kami juga yang berdoa bersama. Kemudian setiap hari Selasa adalah Selasa yang kelabu bagi keluarga kami, dan itu setiap hari Selasa Opung Inang itu sedih sekali, dan biasanya setiap hari Rabu beliau tidak enak badan dan sakit. Sampai suatu hari Selasa Pak Tong telepon beliau juga memberikan kekuatan. Nah, sejak hari itu beliau bisa berangsur-angsur pulih gitu ya. Demikian pula ketika kemarin adalah 1 bulan Pak Budi meninggalkan kami, dan itu buat kami bukan cepat berlalu ya, tetapi sampai 1 bulan pun Tuhan memelihara dan tidak ada yang perlu kami keluhkan begitu ya. Tuhan yang memelihara saya ketika saya dirampok, Tuhan yang memelihara saya ketika saya menjalani kemo, tentu akan memelihara saya pada saat ini. Pun kami harus tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi ke depannya itu adalah demi kebaikan kami, karena Dia tahu yang terbaik melebihi daripada kami. Kiranya Tuhan boleh menguatkan anak-anak kami terus di dalam iman yang teguh gitu, di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekarang juga kami bersyukur firman Tuhan boleh berlimpah, bisa diakses gitu. Kiranya anak kami boleh bertumbuh dan terus Tuhan boleh memakai keluarga kami. Dengan ada Pak Budi atau tidak ada Pak Budi, kiranya Tuhan mengizinkan keluarga kami terus memuji Tuhan di dalam gerejanya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada juga kesempatan ini kepada seluruh jemaat GRII, baik BSD maupun cabang-cabang lain gitu yang selalu memperhatikan kami gitu ya, memberi dukungan, doa, semangat, firman-firman Tuhan yang dikirimkan, lagu-lagu yang dikirimkan, baik itu juga berupa materi. Siapapun yang kami belum sempat menyampaikan terima kasih kami satu persatu, terima kasih karena mau digerakkan Tuhan sebagai perpanjangan tali kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Kami mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian boleh diizinkan Tuhan sehat dan terus melayani dan terus berdoa dan terus bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.